Oke, selamat bertemu kembali sahabat mitra. Di sini kita akan mengganti oli kompresor R12 ke R134A ya. Berhubung untuk oli kompresor yang jenis R12 ini sudah tidak dijual lagi di pasaran, maka kita akan menggantinya dengan R134A. Baiklah, ikuti proses dan langkah-langkah untuk perbaikannya. Sebelumnya kita persiapkan dulu tatakan botol untuk membuang oli R12 nya. Kemudian kita sediakan spet suntikan yang ukuran besar kalau ada. Ini saya menggunakan spet yang kapasitas 20 cc ya. Berarti satu spet itu fullnya menggunakan 20 cc. Nah, kemudian cara tahap selanjutnya yaitu sebelum kita masukkan oli R134A nya, kita buang terlebih dahulu oli yang R12 nya. Kemudian sudah kering, sudah terbuang, kita isikan oli R134A ke dalam kompresor ini, 1 atau 2 spet ataupun 3 spet, itu berarti 60 cc ya. Kemudian kita kita aduk-aduk ya, kompresornya kita balikin, kita putar-putar. Kemudian setelah diputar-putar agar oli yang R12 nya tercampur di R134. Kemudian tahapan selanjutnya kita pasangkan PTC dan relay pada kompresor ini. Nanti setelah terpasang kita hidupkan ya, dan kita kompresi ya, agar oli ini naik dan masuk ke piston pendorong di dalam kompresor ini, untuk sebagai pembilasan. Jadi oli R12 nya itu nanti akan dibilas oleh R134 nya. Oke, kita lihat prosesnya seperti apa ya ini sahabat mitra. Setelah kompresornya kita hidupkan, di sini kita kompresi dulu ya, kita tahan, kemudian kita buang, kemudian kita tahan dan kita buang lagi agar olinya bisa masuk ke dalam piston dan bisa terbilas oleh oli R134 nya. Oke sahabat mitra, seperti ini contohnya. Tolong videonya jangan di skip-skip, diperhatikan agar kita bisa paham cara penggantian oli kompresor jenis semua kompresor ya, ataupun mau untuk penambahan dengan caranya seperti ini ya. Oke, kita lakukan itu perlahan-lahan. Nah, kemudian setelah kita lakukan pembilasan seperti ini dibuang ya olinya. Setelah dibuang, kita isikan kembali oli tersebut setelah oli di dalam kompresor itu benar-benar habis. Nah, saya melakukan cara ini dengan 3 kali ya, kan, agar benar-benar oli R12 nya benar-benar bersih dan tidak ada lagi. Ini videonya saya singkat, saya buat hanya sekali saja biar untuk mempersingkat posisi durasi video. Baik, oli yang bekas tadi kita kompresi di dalam kompresor kita buang ya. Ini terlihat olinya bekas campuran R12 juga di situ. Nah, ini lakukan minimal 2 atau sampai 3 kali ya, agar mendapatkan hasil yang benar-benar lebih maksimal lagi, sehingga kinerja kompresor ini nanti jika isikan freon R134 maka tidak panas ataupun dia sinkron sesuai oli dan dan freonnya.
60. Nah, ini kompresor kulkas ini sudah sekitar ada 10-an kulkas lebih yang saya menemukan kompresor yang tipe R12. Alhamdulillah udah bertahun-tahun ini tidak ada kendala ya, setelah kita melakukan cara seperti ini. Kayak ini saya sedang melakukan tahap untuk pengisian. Untuk standar pengisian kompresor kulkas, ini kompresor kulkas mini ya, satu pintu yang kecil. Ini untuk standarnya di 220 mili ya, tapi kalau kompresor kecil ini kita isikan setengah gelas ya, ataupun kapasitas 120 sampai 140 mili. Kemudian di maksimalnya di 160. Jika terlalu banyak pengisian untuk oli kompresor ini, ditakutkan nanti dia naik ke penghisap dan dia naik ke pipa kondensor dan ke filter, sehingga mengakibatkan kemampetan pada kulkas. Jadi sirkulasinya itu tidak lancar, sehingga menyebabkan menyebabkan kulkas kita menjadi tidak dingin. Oke, untuk lebih paham dan lanjutnya lagi, jika kurang yakin, sahabat mitra bisa cek di Google untuk kapasitas oli kompresor, jenis dan tipenya. Tipe R134 untuk kulkas satu pintu, kulkas dua pintu, dan tipe untuk R600 juga ya, agar lebih yakin lagi. Cuma ini adalah video dasar agar kawan-kawan ataupun sahabat mitra bisa mengerti cara pengisian dan penggantian oli ya untuk semua jenis kompresor. Baik sahabat mitra, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, tetap dukung terus channel ini. Terima kasih.